Halo guys, dan ini adalah TWS-nya si ROG Setra. Aksesoris terbarunya dari ROG setelah sekian tahun bikin earphone kabel terus. Ya, akhirnya rilis di tahun ini dengan sesuai yang gua inginkan juga cuy. Dan apakah sebagus itu? Gue udah pakai ini beberapa hari dan jujur aja ini jauh dari ekspektasi gua dulu cuy. Beneran, jauh banget. Kita lihat dulu deh dari harganya ya. Di Tokped ini sih gue belum nemu ya harga yang bener-bener resminya. Ini bisa dijual dari harga 2,2 jutaan sampai 3,5 jutaan pun juga ada. Tapi kalau gue lihat lagi yang 2,5 juta, 2,2 sorry ya. Ini barang itu bukan barang resmi Indo cuy. Case-nya itu ada bahasa Cinanya gitu, bukan kayak yang kita punya. Ya berarti sih ini sekelas lah sama Razer Hammerhead Pro yang harganya itu di sekitaran 2 sampai 3 jutaan. Sesuka hati kalian lah, sesuka hati seller juga mau naruh harga berapa, yang penting lu pinter-pinter aja nanti cari tokonya yang beneran, oke? Dan buat TWS yang harganya itu dimulai 2 jutaan ditambah ini ROG juga, gua kira itu bakalan sewah ala Asus ROG punya gitu, yang heboh desainnya atau bahkan fiturnya tuh melimpah. Ya kayak ROG Setra kabel aja gitu, ada LED merah atau enggak di laptop-laptopnya yang punya tema selalu inovasi lah. Tapi kali ini gua rasa ROG masih main aman cuy, kayak ngerilis sebuah TWS yang cukup straight to the point, gak banyak fitur tapi ngehajar fitur esensialnya aja. Kayak pertama, fiturnya itu ada active noise cancelling yang jelas udah wajib ada buat kelasan TWS premium. Ini punya dua tingkatan, heavy dan light noise cancelling. Ditambah pula ada ambient sound-nya. Jadi total ada 4 mode jenis pendengaran cuy. Kalau ngomongin soal kualitas, ANC-nya udah cukup lah, bisa meredus noise sekitar kita kayak suara kipas, AC yang statis-statis itu udah cukup padam. Dan ambientnya sedikit diamplify sendiri dari suara noise-nya jadi semakin terdengar ya. Selanjutnya fitur esensial terlebih untuk gamingnya, ini ada mode low latensinya atau sebutannya mode gaming ya. Ini fitur kerasa ada perbedaannya, kayak gue pakai nonton YouTube aja jadi nggak kejar-kejaran suaranya. Cuma kalau soal kualitas audio, sorry nih, dari dua mode standar dan gamingnya, telinga gue tuh nggak merasakan perbedaan yang signifikan. Jadi harusnya oke dong, ya kan? Ya itu sih, itu aja fitur spesial dari si ROG Setra ini. Sisanya ROG main aman cuy, kayak dari desainnya gue bisa katakan ini cukup ya low profile punya. Di bagian earbudsnya ini cuma ada logo sama tulisan ROG aja dan itu pun bukan RGB. Terus indikatornya pun juga ada sekedar indikator aja, nggak jadi lighting si TWS-nya. Kayak aman banget mainnya, yang mungkin jelas juga sih untuk penggunaan baterai ya pastinya bakalan jadi boros, makanya dia buat ya ala-ala irit pula gitu ya. Di earbudsnya sendiri juga udah ada beberapa mic ya, dipakai buat ngomong seperti biasa sama buat juga noise cancelling ya. Dan tipsnya ini udah menggunakan rubber punya yang seperti biasa ada pilihan ukuran yang bisa disesuaikan dengan telinga kalian. Sama ngomongin soal fittingnya, ini cukup enak ya, pas di telinga gua, serta cukup ringan juga nggak ngeberatin telinga kita. Sama ada fitur IPX4, jadi udah water resistant, lebih aman kena percikan air atau enggak keringat kita. Case-nya juga punya desain yang bagus, nggak bulky kayak kebanyakan TWS lainnya, masuk kantong enak juga, dan sel pembukanya kayak helm bogo gitu ya. Ada indikator dengan logo ROG-nya juga di bagian sininya, serta garis lighting area pembukanya. Punya magnet juga untuk menempelin earbudsnya, serta menggunakan Type-C untuk charge-nya yang klaimnya itu bisa tahan hingga 27 jam pemakaian. Serta kalau lo punya flagship handphone ya yang bisa reverse charging atau enggak wireless charging dock deh, si case-nya ini bisa di-charge tanpa kabel cuy, premium ya. Kalau soal pengalaman penggunaan untuk TWS ini, pertama bisa diatur equalizer ya via Armoury Crate. Lo bisa konekin via smartphone lo atau bahkan via laptop lo. Settingnya juga simple ya, sedangkan kalau in-ear control-nya pakai fungsi touch di area logo ROG-nya, yang untuk penggunaannya kalau di sisi kiri double touch itu ganti mode ANC, normal dan ambient, sedangkan kalau ditahan 1 detik itu untuk voice assistant. Kalau di bagian earbuds yang kanannya, touch kali itu play pause, 2 kali skip forward, 3 kali itu skip backward, dan tahan sedetik itu buat ganti gaming mode-nya, serta tahan lebih lama untuk kiri kanannya itu untuk pairing mode. Kalau ngomongin soal karakter, yang gue rasakan ini punya bass yang cukup punchy tapi nggak tebel ya. Buat gue asik dimain di nada rendahnya. Detailnya juga masih kerasa jelas dan high-nya memang sedikit bright ya. Cukup kerasa banget suara nada tinggi di lagu-lagu yang sering gue puter. Tapi masih aman, suaranya nggak bikin pegel telinga kita. Sedangkan kalau mid-nya, menurut gue ini standar di rentan yang enjoyable suaranya. Overall nggak kerasa sih kayak TWS murah yang pas lu pakai itu notice ada detail yang jelek gitu. Ini cukup puas lah ya pakai si TWS ini. Buat gue pakai dengerin lagu dan juga gaming ya. Sama, kalau dipakai telepon ya kurang lebih suaranya seperti ini untuk mic-nya. Ya Pak, jadi berapa nih deal kita? 200 juta setahun? Oke, jadi oke semua lancar. Nah, kok jadi 20 juta Pak?
200 juta, Pak. Jadi ya seperti inilah suara TWS ROG Setra. Kenapa bisa salah gitu omongannya? Mungkin kalian bisa menilai suara TWS seperti apa, suara mic-nya ya. Jadi ya ini juga direkamnya menggunakan handphone gua. Jadi kalian bisa menilai suara seperti apa. Oke? Oke, untuk konektivitas ini masih pakai Bluetooth ya. Cuma nggak dijelasin pakai Bluetooth apa, tapi yang gue yakin ini udah Bluetooth 5 ya harusnya. Penggunaannya juga simpel kok, lu bisa pakai satu TWS-nya aja yang kiri ataupun yang kanan, tapi ya pastinya bakalan kurang maksimal untuk di beberapa modenya. Tapi yang gue herinin lagi, dia itu perlu 2 kali pairing kayak ke TWS-nya dulu sama buat konekin ke aplikasinya lagi. Jadi kayak beda koneksi gitu deh. Sedangkan kodeknya ini untuk yang sekarang ready cuman SBC sama AAC aja. Nggak ada aptX ya kalau di penjelasan speknya. Dan beberapa hal yang sebenarnya gua agak sayangkan ROG ini sedikit miss dari fitur-fitur premiumnya lagi. Yang gua harap itu bakalan hadir di dirinya kali ini kayak semacam ear detection, jadi kayak auto pause ketika dicopot, terus custom touch setting biar gampang, atau enggak bahkan si codec wirelessnya pakai aptX lah biar setara sama yang ada saat ini. Tapi ya balik lagi sih, memang TWS ini si Setra itu bener-bener main aman dulu gitu dari seri pertamanya. Gak tahu sih gua nextnya bakalan lanjut atau enggak, tapi buat yang saat ini gue suka lah dengan performa dan karakter audionya. Jadi si ROG ini gak ngasih yang nanggung-nanggung buat kualitas di fitur esensialnya ya. Apakah bagus buat kalian beli TWS ini? Tentunya kalau kalian pengen punya TWS premium untuk bermain game ya bisa banget coba consider ini. Dan kalau gue set by sidein lagi sih ya sebenarnya ROG main aman ya, karena mereka melihat kompetitornya juga mungkin yang kualitasnya dan speknya ini ya gue bisa katakan ini mirip banget. Coba aja kalian bandingin sendiri spek by seatnya dengan si Razer Hammerhead Pro-nya, oke? So, menurut kalian gimana soal TWS yang satu ini? Apakah masih tetap pakai kabel untuk bermain gamenya? Atau malah kepengen bergaya mobilitas sekaligus gaming pakai TWS ini? Coba aja komen aja di bawah, oke? Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari TWS gamingnya dari Asus ROG Setra ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh TWS gamingnya. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya juga di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.